Keempat, penataan tenaga non-ASN dengan perluasan mekanisme dan skema kerja untuk memastikan 4 prinsip. Pertama, terkait dengan tenaga honorer. Tidak ada pemberhentian massal terhadap tenaga non-ASN. Kedua, tidak ada pengurangan pendapatan dari yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Ketiga, tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan. Dan keempat, tetap memenuhi mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan skema nanti yang ditentukan sesuai kesepakatan anggota DPR adalah dengan skema penuh waktu dan paruh waktu. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Undang-Undang ASN yang sudah disahkan, sudah pasti bahwa penataan honorer atau penataan non-ASN ada 2 skema yang harus diterapkan, yaitu skema P3K full time dan yang kedua skema P3K part time. Skema P3K part time seperti apa mekanisme penggajiannya? Kira-kira berapa gajinya? Banyak teman-teman honorer mempertanyakan ini. Sehingga pada hari ini saya akan membahas ini sehingga teman-teman honorer bisa memahaminya. Undang-Undang ASN sudah disahkan. Salah satu isi Undang-Undang ASN tersebut adalah penataan non-ASN ataupun honorer. Penataan non-ASN ada 2 skema. Pertama, P3K full time. Para honorer akan ada diangkat menjadi P3K full time. Terkait gaji daripada P3K full time itu sudah ada aturannya, yaitu sesuai dengan Perpres Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 dan itu sudah diterapkan kepada para guru-guru yang sudah P3K ataupun para P3K teknis. Yang kedua, P3K part time. Inilah yang sering dipertanyakan oleh teman-teman para honorer terkait dengan gajinya. Bagaimana mekanisme penggajiannya? Kira-kira berapa gajinya? Kita lanjutkan. Bagaimana mekanisme perhitungan gaji P3K part-time? Gaji P3K part-time tersebut akan disesuaikan dengan jam kerja yang sudah disepakati. Maka P3K part-time tersebut akan dibayar per jam. Pertanyaan sekarang bagi kita, aturan apa yang dipakai oleh pemerintah untuk menghitung gaji P3K part-time untuk per jam? Berapa per jamnya? Apakah sama per jamnya di DKI Jakarta atau di seluruh daerah? Dibayar per jam. Ternyata teman-teman, untuk seorang pekerja yang diberlakukan paruh waktu ataupun part-time, itu diatur di dalam PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Seperti apa PP 36 tersebut? Kita lihat. Inilah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Ini sudah diberlakukan di Indonesia dan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Di bab 3, upah berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Pasal 14, upah ditetapkan berdasarkan A, satuan waktu dan atau B, satuan hasil. Kita fokus kepada satuan waktu karena part-time itu dibayar per jam. Kita lihat apa yang dimaksud dengan poin A ini, satuan waktu. Di pasal 15
upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana di dalam pasal 14 huruf A yang tadi ditetapkan secara A. per jam, B. harian, C. bulanan. Nanti ke belakang akan bisa kita hitung per jam, per harian, mingguan, bulanan. Ke belakang akan saya jelaskan. Kita fokus dulu masalah per jam. Di pasal 16 ayat 1, penetapan upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja buruh yang bekerja secara paruh waktu atau istilah lain part-time. Di ayat 1 ini sangat jelas disampaikan bahwa penetapan upah per jam hanya diperuntukkan kepada orang yang bekerja secara paruh waktu ataupun part-time. Ayat 2, upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Pengusaha dalam hal ini nanti bisa menjadi pemerintah daerah atau pejabat setara eselon 2 atau kepala dinas, kepala badan di kabupaten, kota, ataupun provinsi. Jadi nanti ayat 2 ini akan dituangkan di dalam perjanjian kontrak untuk P3K part-time. Ketiga, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yang ayat 2 tadi, tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula upah per jam. Maksudnya ayat 3 ini, pemerintah tidak boleh sewenang-wenang ataupun pemerintah daerah ataupun kepala dinas di kabupaten kota tidak boleh semena-mena membuat formula upah per jam itu hanya kemauan sepihak saja. Ini diingatkan di pasal 16 ayat 3 ini. Saya ulangi ya. Kesepakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2. Maksudnya upah per jam itu yang dibuat di kontrak tersebut tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula upah per jam. Pertanyaan, formula upah per jam itu seperti apa? Di ayat 4, formula perhitungan upah per jam sebagai berikut. Ini ada rumusnya, upah per jam sama dengan upah sebulan dibagi 126. Upah per bulan ini nanti akan mengacu kepada upah minimum provinsi atau upah yang ada di peraturan Menteri Keuangan. Nanti kita lihat ke belakang. Sedangkan 126 ini nanti di video berikutnya saya jelaskan. Tetapi ini sudah rumus baku. Ini akan kita dapatkan nanti upah per jam dengan memakai rumus ini. Supaya lebih gampang dipahami, kita coba dulu buat contoh. Nanti yang lain silakan teman-teman terapkan dengan cara yang saya jelaskan ini. Seorang petugas kebersihan diangkat menjadi P3K part-time di DKI Jakarta. UMP di DKI Jakarta untuk petugas kebersihan adalah 5.104.000 per bulan. Itu dituangkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2023. Inilah Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024. Ini resmi akan diberlakukan tahun 2024 ataupun tahun depan. Seorang pejabat akan mencari dasar dalam menghitung anggaran gaji seorang P3K part-time. Rata-rata nanti pejabat akan mengacu kepada Permenkeu
149/2023 ini dalam merencanakan anggarannya. Kan harus direncanakan dulu. Ini ditetapkan di Jakarta pada April 2023. Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Di halaman 18, ini contoh dulu kita ambil ya. Di situ sudah ada honorarium Sapam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Tadi yang kita buat contoh adalah petugas kebersihan. Kita coba lihat UMP-nya. Untuk DKI Jakarta, kita lihat petugas kebersihan gajinya per bulan adalah Rp5.104.000. Inilah formulanya, Rp5.104.000. Kita lanjutkan cara menghitungnya. Jika kita masukkan terhadap rumus tadi, maka upah per jam, upah sebulan inilah yang 5,1 juta ini. Kita masukkan di dalam rumus ini. Upah per jam berarti 5.104.000 ini dibagi 126. Akan mendapat angka 40.500. Maka gaji per jam seorang petugas kebersihan yang diangkat menjadi P3K part-time adalah 40.500 per jam. Kalau dia bekerja 4 jam, maka 4 kali 40.500 akan mendapat angka 162.000. Kita coba hitung per minggu. Dalam 1 minggu katakanlah dia bekerja 5 hari. Berarti hari Sabtu libur. Maka akan kita dapatkan 5 hari dikali 162.000. Akan mendapat 810.000. Inilah 1 minggu dengan asumsi 5 hari kerja. Untuk bulanan, 1 bulan itu adalah 4 minggu. Maka kita akan kali 4. Berarti 4 kali 810.000. Ini dia. Akan kita dapatkan angka Rp3.240.000. Inilah gaji dalam 1 bulan seorang honorer diangkat menjadi P3K part-time di DKI Jakarta. Apabila teman-teman diangkat di daerah lain, maka boleh Anda hitung dengan cara seperti tadi, tergantung UMP-nya. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.